Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Ibu Dina Makamur, mahasiswa RPL PGSD tahun 2025-2026 Unamin Sorong dengan nomor NIM 20258620 dengan program studi PGSD. Pembelajaran atau materi yang saya hendak bawakan di pagi hari ini bahasa Indonesia dengan judul lingkungan sekolah. Silakan menyimak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita belajar di pagi hari ini, Ibu ajak kita berdiri. Ibu ajak kita berdiri, kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak silakan duduk. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa dengan tangan yang baik. Kita hendak berdoa. Sebelum kita mulai dengan bacaan kita berdoa. Di surga pagi hari ini kami hendak melaksanakan pembelajaran. Oleh sebab kita Bapa di surga datang sertai kepada dewan guru dan juga anak-anak di dalam pelajaran di hari ini sampai usai. Bapa, ini doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ibu mulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini. Sebelumnya Ibu mau absen. Ibu hendak mengecek kehadiran anak-anak sekalian.
Nela Bukorsium, Hadir Bu. Baby Rumbiak, Hadir Bu. Devan Rumbiak, Hadir Bu. Naomi Rumbiak, Hadir Ibu. Amelia Rumbiak, Hadir Bu. Pegas Awam, Hadir Bu. Isoraki Owagain. Hadir Ibu. Ya, kita hendak masuk dalam pembelajaran kita. Di pagi hari ini tema atau pembelajaran yang Ibu hendak sampaikan buat anak-anak yaitu tentang pembelajaran yaitu bidang studi bahasa Indonesia, yaitu tentang lingkungan sekolah. Anak-anak, di saat pagi hari ini kita harus tahu apa itu lingkungan sekolah atau arti dari lingkungan sekolah, yaitu tempat di mana kita datang untuk belajar atau menimba ilmu atau menuntut ilmu. Harus anak-anak ingat, Ibu ulang lagi, di sekolah atau lingkungan sekolah yaitu tempat kita datang berkumpul untuk menuntut ilmu atau menimba ilmu. Di saat pagi hari ini Ibu hendak melanjutkan pembelajaran kita tentang lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah meliputi ruangan kelas, kantor, lingkungan sekolah, halaman sekolah, itu meliputi lingkungan sekolah. Ada saat pagi hari ini Ibu juga hendak Ibu telah membagikan buku-buku yaitu tentang bagaimana kita menjaga lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah, di sini Ibu telah menempel gambar. Ibu menempel gambar ini ada dua gambar, yaitu lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Ada saat pagi hari ini, sebelum Ibu mau mulai dengan pembelajaran atau melanjutkan pembelajaran kita, karena nanti Ibu bagi dua kelompok untuk mempresentasikan pembelajaran kita di pagi hari ini. Oleh sebab itu, Ibu minta supaya siswa kita membagi dalam dua kelompok. Nomor ya, di pagi hari ini anak-anak telah melihat. Ayo depan. Di pagi hari ini Ibu ada mempunyai dua gambar yang berbeda. Nah, di sini ini cara anak-anak dapat mengetahui bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Untuk lebih dapat jelas, Ibu telah menempel gambar-gambar ini, yaitu di mana yang pertama yaitu siswa-siswi ini membersihkan di dalam ruangan kelas. Yang kedua, siswa-siswi juga membersihkan selokan air. Yang ketiga, siswa-siswi juga mengepel kaca. Yang keempat, siswa-siswi juga ketika membersihkan halaman mereka juga menanam bunga. Dari keempat gambar ini menunjukkan bagaimana cara anak-anak menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Jadi bukan anak-anak datang saya dari rumah langsung masuk ke sekolah atau ke kelas dan belajar. Tetapi bagaimana anak-anak juga bisa merawat
lingkungan sekolah agar ini menjadi pembelajaran buat anak-anak. Yang kedua, di sini ada siswa yang merusak kebersihan sekolah atau tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah, yaitu menyiram bunga dengan minyak tanah. Yang kedua, membuang sampah dengan sembarangan. Di sini dapat anak-anak lihat bahwa apa yang dibuat oleh teman ini atau anak ini dapat membuat lingkungan menjadi kotor, tidak nyaman. Jadi di dalam kelas juga kalau ada coret-coret di dinding, kita menguturkan kelas. Kita buang sampah juga di luar, kita mengotori halaman sekolah. Jadi bukan lingkungan sekolah itu di dalam kelas saja, tetapi juga di luar, di kantor, para guru-guru juga, kita juga harus memeriksa sekeliling sekolah, di dalam halaman sekolah, di dalam kelas. Anak-anak juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Di sini dari penjelasan ibu kepada anak-anak sekalian, dan juga ada buku-buku yang ibu telah bagikan. Dari penjelasan ini ibu ada punya dua pertanyaan. Oleh sebab itu anak-anak, sebelum ibu mau memberikan tugas ini, ibu juga mau memperlihatkan anak-anak, inilah gambar yang harus anak-anak ikuti atau teladani dari gambar ini atau teman-teman ini yang menjaga kebersihan lingkungan. Ketika ibu hendak memberikan tugas kelompok pertama dan kelompok kedua, kalian dapat mempresentasikan dengan baik dari penjelasan ibu. Baik anak-anak, dari kedua penjelasan ini, siapa yang mau bertanya? Dari anak-anak siapa yang mau bertanya kepada ibu sebelum ibu memberikan tugas kepada anak-anak? Ayo, mungkin lihat gambar ini. Ibu, ada lain lagi kah selain gambar-gambar ini? Apa lagi yang ibu mau sampaikan buat kita untuk menjaga kebersihan? Selain ini, anak-anak juga punya pakaian. Ini pakaian seragam ini, itu menjaga kebersihan juga. Sepatu, rambut, itu juga harus diikat dengan baik. Mandi bersih, itu juga menjaga lingkungan sekolah, sekitar lingkungan sekolah dan teman-teman sekalian. Agar kedua penjelasan ini yang tadi ibu sampaikan dapat anak-anak pahami dan anak-anak laksanakan. Di saat pagi hari ini ada dua pertanyaan yang ibu hendak sampaikan buat anak-anak dapat menulis dan mempresentasikan di depan kelas. Ya, ibu bagi kelompok pertama untuk pertanyaan pertama dan kelompok yang kedua untuk pertanyaan kedua. Sambil yang kelompok pertama hendak mempresentasikan jawabannya, kelompok dua juga harus mendengar supaya ketika penjelasannya kurang pas, anak-anak dapat bertanya. Begitu juga ketika kelompok yang kedua ini mempresentasikan jawabannya di depan, kelompok satu juga mendengar dan dapat bertanya. Kamu kurang ini, kamu kurang penjelasan di sini. Bisa saling berdiskusi. Jadi kelompok yang satu
Ketika maju ke depan, teman-temannya juga harus siap untuk mendengar jawabannya. Ketika kelompok yang kedua ini, mereka hendak bertanya, sebab mereka bukan duduk saja, tapi mereka mendengar jawaban dari kelompok yang pertama. Baik, kelompok pertama, Ibu persilakan untuk maju ke depan. Sebelum itu, Ibu akan membacakan pertanyaan dulu. Ibu membacakan pertanyaan sambil kamu tulis. Nanti kamu tulis. Yang pertama, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Pertanyaan yang kedua, membuang sampah di sembarang tempat atau di halaman menjadi titik-titik. Ya. Kesempatan yang pertama Ibu berikan buat kelompok 1 dengan teman yang telah ditunjuk untuk mempresentasikan jawabannya. Ya, ini tadi Ibu sudah jelaskan dari awal bahwa ini adalah menjaga lingkungan yang bersih. Ya, silakan. Cara kita menjaga lingkungan yang bersih, Ibu sudah tempelkan supaya anak-anak lebih jelas. Selain di buku, Ibu sudah tempelkan di depan. Ya, itu yaitu apa? Dari pertama, ini, ada ini. Ayo, anak-anak ada ini. Ibu telah jelaskan tadi. Menjaga lingkungan yang bersih itu bagaimana? Ini, ada ini. Ayo silakan kelompok 1. Membersihkan ruangan, mengepel lantai, lap kaca, menyapu dalam kelas, membersihkan halaman sekolah. Itu ada ini. Silakan. Kakak maju. Itu jawaban ada di depan. Tidak tersembunyi. Ibu sudah jawab, dia maju, maju. Ayo. Mari silakan. Balik menghadap ke teman-teman. Ayo. Baik, dari kelompok 1 hendak mempresentasikan jawaban yang telah mereka diskusikan. Silakan cara menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Membersihkan. Tadi Ibu sudah jelaskan. Iya. Iya, lanjut. Baik, itu jawaban dari kelompok 1. Apa yang mereka telah berdiskusi dan teman atau ketua yang telah mereka percayakan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan duduk. Baik, kita beri aplaus buat kelompok 1. Ya. Kelompok yang kedua, silakan. Depan maju. Balik. Berdiri yang rapi. Ini tadi Ibu sudah jelaskan. Ini siswa yang menyiram bunga dengan minyak tanah, membuang sampah, mencoret-coret kelas, membuang sampah dengan sembarangan. Itu
kita mengotori lingkungan sekolah. Ayo, silakan. Belum, kembali. Belum, sini. Ayo kembali. Belum, itu pertanyaan yang Ibu sampaikan dan teman belajar berdiri yang rapi. Ya, cara menjaga lingkungan agar tetap bersih atau mengotori halaman sekolah. Mengotori halaman sekolah seperti itu. Ada jawaban di sana. Ini jawabannya. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ini cara mengotori halaman, membuang sampah dengan sembarangan, menyiram bunga dengan minyak tanah. Ayo silakan. Kalau kita mengotori halaman seperti bagaimana? Terus? Ya, itu teman kita dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasilnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, baik anak-anak. Setelah ini kita masih lanjut lagi tentang siapa yang harus menjaga kebersihan di dalam lingkungan sekolah. Siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan di dalam lingkungan sekolah? Di sini Ibu mau cerita atau beritahukan buat anak-anak bahwa yang punya hak untuk menjaga kebersihan di dalam kelas yaitu bukan saja guru-guru, tetapi juga anak-anak sekalian. Seperti tadi kita sudah mempresentasikan hasil kita di depan, yaitu anak-anak menjaga kebersihan dalam kelas, yaitu menyapu, ngepel, lap kaca, atau membuang sampah pada tempatnya. Itu cara untuk menjaga kebersihan, yaitu kita semua punya kewajiban untuk menjaga kebersihan di dalam lingkungan sekolah agar kita tetap nyaman dan aman. Ketika kita mau belajar, kelas sudah bersih, kita tenang, atau kita dapat menghirup udara dengan baik, kita nyaman karena kelas sudah bersih. Ketika kelas kotor, ruangan kotor, atau di luar juga lingkungan kotor, kita tidak akan nyaman di luar. Atau kalau kita mau main, ada sampah, pasti kita lewat-lewat. Dan pasti kita kerja lagi dulu. Sebelum masuk ke kelas, kita harus bersihkan. Setelah itu, kita dapat belajar. Nah, pengalaman ini anak-anak dapat bawa dan laksanakan dalam kehidupan anak-anak di sekolah ini. Anak-anak boleh praktek, boleh diajarkan oleh para dewan guru, supaya anak-anak tetap tahu bagaimana jaga lingkungan sekolah dengan baik. Nah, di saat siang hari ini juga Ibu ada punya tugas lain buat anak-anak sekalian. Bahwasanya anak-anak jaga kebersihan di lingkungan sekolah, dan juga ini terbawa dalam kehidupan anak-anak di sekolah ini dan juga di luar sekolah. Nah, Ibu ada punya tugas khusus untuk anak-anak tentang bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah dengan baik atau dengan bersih. Selain ada gambar yang Ibu tempel ini, 2 gambar ini, ada juga cara lain menjaga lingkungan sekolah.
Di sini ibu minta dua kelompok ini harus buat diskusi di rumah supaya teman-teman yang belum bisa atau belum paham bisa teman-teman yang sudah paham dapat bergabung untuk berdiskusi agar teman yang belum paham atau belum bisa dapat bergabung untuk sama-sama mendiskusikan pertanyaan atau soal yang diberikan oleh ibu supaya ke depan teman-teman yang seperti itu boleh dapat bergabung untuk dapat memberikan pikirannya kepada teman-teman untuk dapat mempresentasikan hasilnya. Begitu juga kelompok dua. Kelompok dua juga harus demikian, sama-sama bergabung dan melakukan pembelajaran bersama, dan ketika hasilnya hendak dikumpul, teman-teman bersama-sama mempunyai satu pikiran untuk dapat memberikan jawaban. Jadi anak-anak, di saat siang hari ini juga ibu hendak menunjukkan bagaimana cara lain untuk kita dapat menjaga kebersihan lingkungan supaya anak-anak tidak keluar dari pembelajaran kita. Seperti sekarang anak-anak boleh lihat di dalam ruangan kita. Dalam ruangan kita ini ada coret-coretan, ventilasi, dan meja guru. Itu waktu pagi, anak-anak harus siap. Harus ada bunga di depan. Itu cara untuk kelas itu tetap nyaman, bersih, indah, supaya anak-anak tetap semangat untuk belajar. Ya, anak-anak, di siang hari ini juga ibu hendak memberikan soal. Ibu hendak memberikan soal buat anak-anak. Yaitu PR. Ada dua PR.
Ya anak-anak, sebelum anak-anak tulis, ini ada 3 soal yang ibu mau berikan untuk menjadi pekerjaan rumah atau PR. Di samping itu anak-anak juga harus buat 2 kelompok yang di sekolah ini di kelas ini telah bagi. Anak-anak harus menjawab 3 pertanyaan ini. Kelompok 1 punya jawaban, nanti minggu besok ibu periksa. Kelompok 2 punya jawaban. Sambil kelompok yang 1 ingat ada 3 pertanyaan yang perlu anak-anak itu tulis supaya anak-anak dapat berdiskusi. Karena minggu besok ibu akan periksa. Ibu akan periksa dan berikan nilai buat anak-anak tentang pembelajaran kita di hari ini. Bagaimana kita menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat. Ya, anak-anak boleh menulis. Anak-anak boleh menulis. Ya, anak-anak boleh menulis. Sambil ibu juga menulis atau melihat kelompok yang tadi ibu sudah bagikan, yaitu 2 kelompok. Kelompok yang pertama 4 orang, kelompok yang kedua 5 orang atau 5 orang siswa. Baik 2 kelompok ini ibu telah menulis nama-nama kalian, dan pada minggu besok kita akan menjawab pertanyaan di masing-masing kelompok. Sambil kelompok 1 ketika menjawab, kelompok 2 mendengar agar dapat bertanya pula. Kelompok 2 juga demikian. Ketika memberikan jawaban, kelompok 1 pun mendengar dan dapat bertanya. Ya baik, anak-anak harus menulis dengan baik dan ibu akan mengecek. Ibu akan mengecek di masing-masing siswa siapa yang tidak menulis, siapa yang tidak bertemu atau bersama-sama dengan teman-teman untuk belajar menyelesaikan PR ini. Ibu akan memberikan kalian nilai ketika kalian mengumpulkan tugas atau melaksanakan diskusi bersama kelompok, sama-sama menjawab dengan baik. Ya anak-anak, kalian menulis dulu. Ya, kalian menulis. Ya, ini ketua kelompok yang tulis. Ya, nanti ketua kelompok menulis. Ya, sambil yang lain juga menulis. Yang lain juga menulis dengan baik.
Ya, kalau ada yang kurang jelas dengan pertanyaan di depan, silakan bertanya sebelum anak-anak menulis dan menjawab pertanyaan yang hendak anak-anak jawab atau berdiskusi agar ketika menjawab tidak salah. Ya, ada yang bertanya dengan pertanyaan ini kan? Ada yang tidak jelas? Sudah jelas? Ya, yang belum di mana? Ayo. Ya, yang belum di mana? Di sini? Ya. Berarti ya. Dan ibu juga mau minta kepada anak-anak agar ketika menjawab pertanyaan untuk ibu periksa, kalian harus duduk kembali di kelompok yang ibu sudah bagikan supaya ibu lihat ini kelompok 1 dan teman-teman yang mengerjakan, ini kelompok 2 dengan teman-temannya yang mengerjakan, agar ketika menjawab ibu lihat, oh ini kelompok 1 yang ibu sudah bagi, ini kelompok 2 yang ibu sudah bagi. Ya, anak-anak sudah selesai kan? Ya, anak-anak, kalau sudah selesai, anak-anak dapat masukkan alat tulis, buku. Ya, anak-anak menyimpan dulu. Ya, anak-anak menyimpan dulu. Sebelum kita pulang, dari pertama kita awali dengan menyanyi dan berdoa. Kita pulang juga, kita harus menyanyi dan berdoa. Ya baik, ibu minta untuk salah satu teman Nomer, silakan ke depan, pimpin kita untuk menyanyi. Ya, waktu teman-teman, sebelum kita pulang ya Tuhanku, 1, 2, 3. Ya Tuhanku, kiranya Engkaulah pemimpinku kemanapun tujuan dunia, permisiku. Aku kenalkan usahaku terjun dan tanganmu setia dan lembut. Mari teman-teman, sebelum kita berdoa sambil 1, 2, 3. Berdoa. Kami di surga, kuduskanlah namamu, berdoalah kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan
karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Teman-teman duduk. Ya, sebelum anak-anak pulang, baru di samping meja dulu. Bentuk dua barisan. Bentuk dua barisan. Iya, berdiri yang rapi. Buku-bukunya dipegang. Ya, harus anak-anak dengar. Berdiri yang rapi. Iya. Nanti Ibu silakan kelompok atau bahasa yang paling lurus, mereka yang keluar duluan. Kalau yang main-main, tinggal dulu di kelas. Ya, anak-anak harus pulang sampai di rumah. Jangan main-main dulu ya, ganti pakaian seragam. Sudah itu anak-anak harus bantu mama dengan bapak dulu di rumah. Dan ingat, pelajaran kita di pagi hari ini, besok Ibu akan periksa. Harus anak-anak buat ya. Iya. Iya anak-anak. Sebelum itu, Ibu mau tanya lagi dulu sebelum anak-anak pulang. Anak-anak tidak kelupaan buku atau bolpen? Tidak. Iya. Kalau anak-anak sudah masukkan di dalam tas kalian masing-masing, Ibu boleh silakan, sabar, Ibu lihat dulu yang paling lurus. Iya. Ibu lihat yang paling lurus. Lalu Ibu silakan untuk boleh pulang. Ya. Ya, baik. Ibu silakan. Yang paling kanan Ibu untuk silakan. Pulang jalan di pinggir ya, jangan main-main. Di pinggir. Awas motor dan mobil. Silakan. Jalan di pinggir. Hati-hati sampai di rumah ya. Iya. Ya, Ibu dapat mengambil buku-buku.
Berapa menit? 20 ada. Okay.